Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan. Baik saudara kekasih dalam Tuhan, ada beberapa ciri penyesatan iblis yang sangat efektif untuk menjerat orang percaya dewasa ini. Saya ulangi saudara kalimat ini bahwa ada beberapa ciri penyesatan yang dilakukan oleh kuasa kegelapan yang efektif untuk menjerat orang percaya, saudara. Tentu yang pertama adalah iblis akan menjebak orang dalam kegiatan agama yang rutin. Sehingga saudaraku, seseorang tidak mengalami perubahan dan mengalami perubahan atau pembaharuan, saudara. Sehingga saudara mereka puas dengan kegiatan keagamaan yang ada atau yang mereka lakukan. Kita harus waspada ini. Jangan sampai saudara kita terjebak pada sistem keagamaan. Sebab pengalaman ini dialami oleh orang-orang Yahudi di zaman Tuhan Yesus. Mereka tidak mengalami Tuhan, tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dalam catatan sejarah, saudaraku, Alkitab menulis demikian. Orang-orang Farisi, orang-orang Saduki ini orang-orang yang beragama. Tapi ternyata mereka tidak memiliki pengalaman berjalan dengan Tuhan. Beda seperti zaman Nuh, tidak memiliki agama sama sekali. Tapi mereka bisa berjalan dengan Tuhan. Seperti Henokh tidak memiliki agama. Agama apa Henokh? Tidak, saudara. Tapi dia bisa bergaul dengan Bapa, loh, saudara. Justru ketika orang Israel ini memiliki agama, justru mereka kehilangan Tuhan. Bukan berarti kita tidak boleh beragama, ya saudara. Tetapi jangan berpikir dengan sudah beragama berarti bisa menemukan Tuhan. Tidak sedikit yang hilang di tengah-tengah orang beragama. Ya, tidak sedikit. Lihat saja saudara dengan kasat mata jasmani. Orang beragama tetapi jahatnya minta ampun. Orang beragama tapi pelitnya minta ampun. Tidak mempedulikan orang. Bahkan kalau dia duduk dalam kursi pemerintahan, dia korupsi. Ini orang beragama, saudara, menyelewengkan uang negara. Dia beragama tapi dia selingkuh, saudara, melakukan berbagai kejahatan. Coba cek di KTP mereka. Rata-rata beragama. Dan tentu saya tidak menyinggung agama yang lain. Agama Kristen saja, saudara. Tentu kita yang ada di lingkungan kekristenan. Ya, saya menyampaikan ini bukan berarti saya sudah sempurna. Ini menjadi teguran juga buat saya, saudara. Karena dulu merasa sudah puas beragama. Kalau ditanya, kamu agama apa? Agama Kristen. Tapi kok modelnya seperti itu? Mestinya kalau kita berkata kita agama Kristen, modelnya harus seperti Kristus. Tidak boleh kurang, saudara. Nah, kita ini masih jauh dari standar itu. Tapi Tuhan masih mentolerir atau memberi toleransi. Ditinjau dari segi umur, kekanak-kanakan, ya saudara, Tuhan masih begitu sabar untuk membimbing kita, saudaraku, supaya kita mengalami pembaharuan, baik dari cara berpikir maupun cara hidup kita, saudara. Karena inti kekristenan itu cuma satu, perubahan, saudara. Jangan digantikan dengan apapun, cuma satu, perubahan hidup. Nah, kalau kita mendengar Injil yang salah, saudara, Injil yang tidak akurat,
tidak mungkin mengalami pembaharuan cara berpikir. Nah, ini mengerikan dan setan senang sekali menjebak kita di dalam sistem keberagamaan. Seolah-olah menyembah seperti orang Israel. Bagi mereka itu menyembah dalam bahasa Ibrani saka. Ya, berlutut dan membungkukkan badan. Dahi mereka sampai menyentuh tanah, mengangkat tangan, mereka berpikir sudah menyembah. Padahal baru ritual, saudara. Oh, kita juga melakukan itu. Tapi jangan sampai di sekedar ritual. Karena penyembahan itu proskoneo. Ya saudara. Memberi nilai tinggi. Memberi nilai tinggi. Penyembahan itu mencakup keseluruhan hidup kita. Dari apa yang kita pikirkan dan yang kita ucapkan dan yang kita lakukan, itu adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Dari sejak kita bangun pagi sampai istirahat malam, itulah penyembahan kita. Nah, oleh sebab itu kita tidak boleh keluar dari hadirat Allah. Kalau kita berdoa dengan formula doa Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berarti seluruh keberadaan hidup kita harus nampak sebagai penyembah-penyembah yang benar, saudaraku. Maka kita tidak boleh melakukan kesalahan sekecil apapun atau sehalus apapun. Bisa saja kita bersalah, saudara, tapi kita tidak akan mungkin tinggal di dalam kesalahan itu. Kita akan cepat-cepat berdamai dengan Tuhan. Tidak mungkin menyimpan kebencian, dendam, iri, marah. Saudara, tidak mungkin. Apalagi memikirkan hal-hal yang menyangkut perzinahan, percabulan. Termasuk keinginan-keinginan yang lain, saudara. Sebab kita hidup di bawah pemerintahan Allah. Datanglah kerajaan-Mu berarti kita harus memiliki kesediaan untuk dibawahi Tuhan, untuk hidup di dalam pemerintahan Allah. Jadi bukan hanya sekedar latah kita mengucapkan doa Bapa kami itu. Jadi kita harus hati-hati, saudara. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saudaraku, iblis pasti akan memakai orang-orang tertentu mengajarkan keselamatan itu seolah-olah itu adalah jalan yang mudah. Sehingga tanpa sadar, saudaraku, banyak orang tidak memiliki sikap berjaga-jaga karena dianggap mudah itu selamat. Saya sudah selamat, saya sudah ditebus melalui kematian Yesus kayu salib, saya sudah dibaptis. Hanya cukup sampai di situ, saudara. Padahal keselamatan yang diajarkan oleh Pak Eras itu, ya saudara, adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia pada rancangannya. Tentu rancangan seperti rancangan Bapa sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Tapi ada Adam yang kedua yang modelnya seperti Yesus. Itulah yang dimaksud selamat yang benar. Nah, kita belum, saudara, mencapai hal itu. Jadi kita harus terus berjuang. Jangan pada akhirnya kita tidak memiliki kesiapan sama sekali. Karena menganggap rendah keselamatan itu. Jangan sama seperti 5 gadis bodoh yang pada akhirnya tidak memiliki sikap berjaga-jaga. Tidak memiliki kesiapan minyak itu menunjuk bahwa mereka tidak memiliki sikap berjaga-jaga. Padahal mereka sedang menantikan mempelai. Nah, banyak orang Kristen merindukan kedatangan Tuhan.
tapi tidak memiliki sikap berjaga-jaga untuk hidup suci, hidup kudus, hidup tidak bercacat, tidak bercelah, dan memikul proyek pekerjaan Tuhan. Tapi ingin selamat, saudara. Ini aneh, saudara. Dan saya berharap saudara-saudara kasih dalam Tuhan, jangan kita yang terjebak pada hal itu. Kita harus hati-hati, saudara. Sebab hidup kita ini singkat. Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk memperbaiki diri, saudara. Paksa diri kita ini untuk berubah setiap hari. Banyak hal yang harus kita pelajari, saudara. Bagaimana supaya seseorang selamat di hadapan Tuhan. Ya, saudaraku, ayo saya mendorong saudara-saudara kasih dalam Tuhan, teruslah mengalami pembaharuan pikiran setiap hari. Sampai betul-betul kita mengenakan kehidupan Tuhan Yesus, ya. Dan kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, saudara.